Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Chiles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari, melakukan buy on weakness atau wait and see, dan juga bagaimana pergerakan ISG yang mengalami penurunan 2 hari secara berturut-turut. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Komposit lagi-lagi tertahan di kemarin sore itu di rentang 6162. High-nya yang di 6169 tidak mampu bertahan di posisi atas, mengindikasikan ketika area ini belum disentuh dan break dengan volume yang cukup, saya pikir ISG masih cenderung bergerak di range harga 6162 sampai 5931. Mengapa? Di sini ada beberapa retest yang sudah dicoba oleh ISG namun tidak berhasil ditembus secara signifikan ya, atau secara akurat. Jadi memang area 6162 ini merupakan area terkuat untuk ISG menunjang break bullishnya. Kecenderungan juga kalau kita lihat dari monthly, memang bulan September itu adalah bulan penuh merah. Sekarang 1 September sudah mengalami penurunan 1,17%. Pada tahun 2020, penurunannya bisa mencapai 7%, tapi arah baliknya langsung cukup signifikan ya. Dari target penurunan itu sampai Desember itu bisa mencapai 27%. Jadi mengapa saya mengisyaratkan teman-teman untuk stay dengan cash? Karena kita akan mengindikasikan memang pembelian secara murah ya. Beberapa emiten mungkin yang layak kita hold sampai Desember untuk memperoleh cuan yang cukup lebar. Kalau kita lihat dari time frame 5 menit, mengindikasikan memang ada ditemunya bullish divergence, di mana bullish divergence ini mengalami tren penurunan namun tekanan momentum harga dengan tekanan volume transaksi mengindikasikan mengalami kenaikan ya. Jadi saya pikir ISG Jumat ataupun Senin paling lambat dia akan mengalami pembalikan arah. Jadi jika teman-teman sudah memiliki saham-saham yang sudah di watchlist untuk ambil bagian, saya pikir sudah layak ya untuk kita ambil secara akumulasi. Oke, saham pertama yang akan saya bahas ada saham MPPA. MPPA di sini sudah mengalami break bearish channel dengan potensi mencapai 1120 dan area entry kemarin kita di 930. Hari ini dikasih kembali area 930-nya dengan potensi swing di 1650. Tetapi target terdekat untuk taking profit itu berada di 1120. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang mengindikasikan bullish trend. Salah satu emiten ini mengawali perlawanan di penurunan ISG yang cukup signifikan dengan peningkatan persentase 2%. Jadi saya pikir MPPA teman-teman bisa layak pantau dan juga pernah saya bahas sebelumnya di grup diskusi Sobat Joker Trader. Selanjutnya ada saham MLPL. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa ada area 480 sampai 462 untuk lakukan pemberian buy on weakness, dan juga ada area entry di bawahnya di 418 sampai 410. Kalau kita lihat indikasi dari RSI dan MACD memang mengindikasikan bullish trend. Tetapi jika kita lihat volumenya mengalami distribusi yang mengalami pelemahan pula. Jadi bukan tidak mungkin masih ada chance untuk MLPL untuk esok hari. Selanjutnya ada Era Jaya Swasembada, salah satu emiten retail HP. Di sini saya memperhatikan dia membentuk pola
infiltrate and shoulder, tetapi perlu terkonfirmasi jika dia berhasil break area 565. Jika dia berhasil break area 565 sampai 560, teman-teman bisa berhati-hati dahulu. Area demand ada di 495 sampai 475, dan area supply yang dicoba terus berulang kali di 625 sampai 605 tidak mampu ditembus. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 495 sampai 475 untuk lakukan buy on weakness. Tetapi jika area ini berhasil break, maka ada kemungkinan target penurunan bisa mencapai area 380 sampai 365. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 495 sampai 475 untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham emiten healthcare PRDA, salah satu saham swing kita. Lagi-lagi masuk entry ya, entry di 6.800. Ada range entry paling bawah lagi di area 6.500, 25 sampai 5.400. Jika didapatkan momentum yang seperti ini, teman-teman bisa memperhatikan area 6525 sampai 6.400 untuk lakukan buy on weakness. Masih ada pertahanan sedikit di 5.800 sampai 5.650. Semoga saja pertahanan di 5.800 ini cukup kuat ya, karena masih di range harga di 6.500-an. Selanjutnya ada saham agro, salah satu saham swing yang perlu kita tunggu-tunggu ya. Bergerak masih dan ingin mencoba break area 2410 yang belum pernah ditembus sama sekali di rentang waktu 2 minggu terakhir. Ada area demand di area 2010 sampai 1900 yang masih kita tunggu-tunggu. Area 2130 teman-teman bisa lakukan pijakan pertama karena ini merupakan area demand kecil, dan ada setelah area 2130 maka ada area range demand di rentang 2010 sampai 1900. Jika area itu berhasil juga dijebol, ada pertahanan di area 1680 sampai 1560. Tetapi jika saya lihat momentum di 2010 ini sudah cukup besar karena ada range demand di sini yang cukup signifikan dan bisa dijadikan demand yang cukup kuat. Dan juga ada beberapa pantulan di sini pada tanggal 19 Agustus dan juga 20 Agustus. Jadi saya pikir saham agro layak kita pantau untuk melakukan buy on weakness jika diberi kesempatan. Selanjutnya ada saham BNK. BNK sedikit lagi masuk area entry kita, area 3050 sampai 3010. Area entry 3300 dan 3200 sudah dilewati dan kita sudah melakukan entry secara cicil 2 kali. Maka area 3050 sampai 3010 bisa kita jadikan area patokan untuk lakukan buy on weakness kembali. Jika area itu tersebut tembus, maka teman-teman bisa memperhatikan pertahanan terakhir di 2850 sampai 2810. Dan kalau kita lihat secara weekly memang sudah mengindikasikan bearish ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk saham bank di area 3050 sampai 3010 dahulu. Jika area ini berhasil dijeblok, teman-teman bisa berpikir apakah melakukan entry di bawah di 2850 atau entry terakhir di 3050. Selanjutnya ada saham BBKP terkait isu Bosowa 2 hari ini, dan jika kita lihat sedang bergerak di area demand-nya di 488 sampai 480. Jika dia berhasil membentuk base yang cukup signifikan, saya pikir akan melanjutkan kenaikan untuk melawan progres arah dari pergerakan BBKP. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang mengindikasikan masih sideways, tetapi tekanan distribusinya sudah mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat pada time frame 4 jam, sudah indikasi pada sesi 1 tadi sudah ada perlawanan buyer terhadap seller, dan dari pergerakan MACD juga mengalami pelemahan yang cukup besar. Jadi saya pikir BBKP harusnya mengalami sideways sedikit lagi di area range harga ini untuk memastikan dia punya pijakan cukup kuat untuk melompat. Selanjutnya ada saham True yang layak kita pantau terus, sudah mengalami ARB cukup berat
Dan kalau kita lihat dari volume distribusinya sudah mengalami peningkatan selalu ya. Pada time frame 4 jam memang setiap pada sesi 1, sesi 2-nya mengalami perbedaan. Sesi 1 terdapat distribusi tetapi di sesi 2 terdapat akumulasi. Dan jika kita hitung dari IRB-nya nanti, kemungkinan besar akan menyentuh area 346 yang merupakan 346 merupakan area pantulan yang cukup besar di tanggal 7 Juli lalu. Kenapa? Karena ketika IRB beberapa kali di sini, tanggal 7 Juli bisa kita jadikan pijakan dan batasan kerugian untuk saham True. Tetapi jika True ini dapat tembus, saya pikir kemungkinan besar yang paling buruk bisa mencapai area 248 target penurunannya. Jadi bisa kita lihat bagaimana performa True esok hari, apakah ada flow atau tidak. Selanjutnya ada saham UVCR, salah satu saham UMKM yang cukup diminati banyak investor ya. Kemungkinan ada target penurunan sampai 505 sampai 470. Karena area 470 sudah berhasil di retest beberapa kali, dan juga kita lihat area 505 belum pernah di retest. Jadi kemungkinan besar dengan target distribusi yang cukup berkurang volumenya, saya pikir area 505 dan 470 merupakan area terdekat. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang masih mengindikasikan distribusi dan belum terjadi pelemahan sedikit pun. Jadi VCR lah kita pantau untuk selanjutnya di range harga 505 sampai di range harga 470. Selanjutnya ada saham TRIM, salah satu saham yang kita bahas dan saya berpikir ini merupakan saham yang cukup benar dan indah ya. Kenapa? Dia sudah retest area demand di 254 sampai 248 dan bertahan di 254. Ketika area ini sudah di retest beberapa kali, seharusnya dia mengalami perlawanan yang cukup signifikan untuk esok hari. Terlihat dari volume distribusi di tanggal 1, akumulasi tanggal 1 distribusi, kemudian akumulasi kembali, dan di tanggal 2 hari ini mengalami distribusi cukup kecil. Jadi saya pikir TRIM harusnya mengalami pantulan yang cukup signifikan ya. Tetapi jika tidak ada pantulan pun, area 232 sampai 224 merupakan area pertahanan. Kenapa? Karena di sini ada area resisten dan area support yang sudah diretest beberapa kali. Kemungkinan besar jika pun target penurunan jebol di area 254 sampai 248, kemungkinan besar bisa mencapai di area 232 sampai 224 dahulu. Dan kalau kita lihat dari time frame weekly, TRIM ini sudah mereject dan membreak out pola distribusinya. Pada high 344 kalau kita tarik ke atas dan ke samping, di sini sudah ada reject satu kali dan di breakout dengan volume yang cukup signifikan ya. Jadi targetnya bisa mencapai 344 atau juga di 524 secara Fibonacci. Jadi teman-teman yang ingin swing di saham TRIM bisa melakukan akumulasi di range harga 254 sampai 248 atau di range harga 232 sampai 224 untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham IPCM. IPCM mengalami tekanan seller hari ini dan membentuk candle hammer, inverted hammer, mengindikasikan kemungkinan besar ada penurunan lanjut untuk saham IPCM di 410 sampai 404. Ini ada area supply dan di sini ada area gap kecil sekali di range 404 sampai di 408. Berarti ada dua tick range gap demand yang harus ditutup esok hari. Kemungkinan besar akan ada pantulan atau tidak, bisa kita lihat flow-nya untuk esok hari bagaimana ya. Kalau kita lihat memang ada gap juga di 366 yang masih belum tuntas oleh saham IPCM. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara untuk entry terbaik sesuai yang
kita sering dapatkan, yaitu gap demand yang merupakan area entry yang cukup bagus ya. Di sini ada di 404 sampai 402 dan juga di 366 bisa diperhatikan. Selanjutnya ada saham IPCC. IPCC juga membentuk pola yang cukup menarik, yaitu inverted hammer juga, tidak mampu break dan tutup di atas area supply di 670 sampai 665. Kemungkinan besar akan ada penurunan ataupun melanjutkan kenaikan. Jika dia mengalami kenaikan, dia akan retest kembali kemudian akan trending. Atau jika dia tidak mampu menutup ke atas, kemungkinan besar dia akan mereject, baru dia naik kembali sesuai arah seperti itu. Jadi ada di area 570 sampai 555 yang sudah kita pernah calling untuk lakukan entry di saham IPCC. Selanjutnya ada saham MMLP yang kemarin sempat break area 685, kemudian false break, dan hari ini ditutup dengan candle Marubozu ya, tetapi dalam bentuk bearish. Bisa teman-teman perhatikan di range harga 615 besok, dan juga di range harga 590 sampai 600 untuk lakukan buy on weakness. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI, tekanan distribusi memang sudah mengalami pelemahan, namun hari ini sedikit mengalami penguatan akibat penurunan ISG yang cukup signifikan ya. Masih ada utang gap di 530 sampai 515 yang teman-teman bisa memperhatikan untuk entry juga di area demand gap tersebut. Yang terakhir, mungkin ada saham gorengan yang akan manggung ya besok. Itu adalah SAMF. SAMF sudah mengalami pantulan di area 755 yang merupakan target penurunan kita, yaitu di 745. Sudah mengalami penguatan dari sisi volume dan juga mengalami penguatan dari sisi momentum. Jadi saya pikir SAMF layak kita pantau untuk esok hari jika dia mampu break di high-nya hari ini, yaitu di 850. Tetapi jika dia tidak mampu break, teman-teman bisa memperhatikan area 745 untuk lakukan entry. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.